Ini adalah kisah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang seorang remaja yang berhasil mengislamkan orang-orang sekampung secara bersamaan, sehingga Raja Zalim pada ketika itu membakar orang-orang beriman tersebut di dalam parit berapi. Dahulu kala, sebelum masa diutusnya Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Dikarenakan si tukang sihir ini sudah berusia senja, ia mengatakan kepada raja itu bahwa ia sudah tua, dan ia meminta kepada raja agar mengirimkan seorang anak untuk dijadikan penerus ilmu sihir tersebut. Setelah raja mengirimkan seorang remaja laki-laki, lalu diajarilah oleh si tukang sihir yang sudah tua itu. Di tengah perjalanan ingin belajar, anak ini bertemu dengan seorang rahib ataupun pendeta, dan ia pun duduk bersamanya serta menyimak nasihat dari rahib tersebut. Ia pun sangat takjub dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh si rahib. Setiap kali ia sudah belajar dari tukang sihir, anak ini selalu menemui si rahib dan duduk bersamanya. Ketika anak itu terlambat mendatangi tukang sihir dan ia dipukul, maka ia pun mengadukannya kepada rahib. Karena kasihan, rahib pun berkata kepadanya, "Jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir dengan keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir menahanku." Begitulah hari-hari yang dijalani oleh anak tersebut. Pada suatu saat ketika ia dalam keadaan seperti itu, lalu sampailah ia di suatu tempat yang di situ ada seekor binatang yang besar. Binatang tersebut menghalangi orang banyak di jalan yang mereka lewati. Anak itu lalu berkata, "Hari ini aku akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rahib tersebut." Ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, "Ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih engkau cintai daripada si tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang bisa melewati jalan ini." Setelah mengatakan itu, lalu ia melempar binatang tersebut dan terbunuh, sehingga orang-orang bisa melewati jalan itu lagi. Setelah kejadian itu, ia pun mengabarinya kepada rahib. Mendengar itu, rahib berkata, "Wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai yang saya lihat. Sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan. Maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku." Hari demi hari keahlian anak itu semakin meningkat. Ia bisa menyembuhkan orang buta, orang berpenyakit kulit, dan berbagai macam penyakit lainnya. Karena sudah banyak yang disembuhkan oleh si anak itu, berita ini pun sampai kepada sahabat dekat raja yang telah lama mengalami kebutaan. Ia pun mendatangi anak tersebut dengan membawa banyak hadiah sambil berkata, "Ini semua bisa jadi milikmu, asalkan engkau menyembuhkanku." Mendengar itu, si anak lalu berkata, "Aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya supaya engkau disembuhkan." Maka tatkala sahabat raja tersebut telah beriman kepada Allah, lalu sembuhlah kebutaan yang selama ini ia alami. Setelah sembuh, sahabat raja tadi kemudian mendatangi raja dan duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya, "Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu?" Orang tersebut menjawab, "Robku." Raja yang kaget kemudian bertanya, "Apakah engkau punya Rab atau Tuhan selain aku?" Sahabatnya pun berkata, "Rabku dan Rabmu itu sama, yaitu Allah." Mendengar itu, raja sangat marah. Ia pun terus menyiksa sahabat dekatnya itu sampai ia menunjukkan anak yang telah menyembuhkannya. Kemudian, setelah anak tersebut datang, raja berkata padanya, "Wahai anakku, telah sampai padaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit, serta engkau dapat melakukan ini dan itu." Lalu si anak tersebut berkata dengan menjawab, "Sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan ialah Allah." Mendengar perkataan itu, tentunya raja menjadi sangat marah. Ia terus menyiksa si anak tersebut agar menunjukkan pendeta yang menjadi gurunya. Setelah pendeta itu telah didatangkan, si raja memerintahkan padanya dengan berkata, "Kembalilah pada ajaranmu." Karena pendeta itu tidak mau mengikuti perintah daripada raja tersebut, lalu diambillah sebuah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepala pendeta itu dan berjatuhanlah belahan kepalanya. Setelah itu, sahabat dekat raja didatangkan pula. Ia pun diperintahkan hal yang sama, yaitu kembali pada ajaran lamanya. Karena ia juga tidak mau, lantas hal sebelumnya juga menimpa sahabat raja tersebut.
Kemudian giliran pemuda itu yang didatangkan. Ia juga diperintahkan hal yang sama, yaitu menyuruhnya untuk mengakui si raja tersebut sebagai Tuhan. Karena anak itu juga tidak mau ikut dengan perintahnya tersebut, kemudian ia diserahkan kepada pasukan raja itu. Raja juga berkata, "Pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung ini dan itu, lalu dakilah gunung tersebut bersamanya. Jika kalian telah sampai di puncaknya dan ia mau kembali pada ajaran lamanya, maka bebaskanlah dia. Jika ia tidak mau, lemparkanlah ia dari gunung tersebut." Lalu berangkatlah pasukan raja tersebut dengan membawa anak itu untuk mendaki gunung. Kemudian pemuda itu berdoa kepada Allah, "Cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Lalu gunung itu pun berguncang dan semua pasukan raja akhirnya jatuh. Lantas anak itu kembali berjalan menuju raja. Melihat anak itu masih selamat, sang raja kemudian memerintahkan lagi kepada pasukannya untuk membawa anak itu ke tengah lautan dan menyuruh mereka untuk menenggelamkan anak itu jika ia masih tidak mau kembali pada ajaran lamanya, yaitu mengakuinya sebagai Tuhan. Pasukan itu pun berangkat dengan membawa anak itu. Setelah sampai di tengah lautan, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah, "Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba, sampan itu pun terbalik, lalu pasukan raja itu tenggelam semuanya. Pemuda tersebut kembali pulang untuk mendatangi raja. Raja yang melihat itu lalu berkata, "Apa yang dilakukan teman-temanmu tadi?" Anak itu lantas menjawab, "Allah telah mencukupi dari tindakan mereka." Lalu anak itu juga berkata kepada sang raja, "Engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku." Mendengar itu sang raja bertanya, "Apa syaratnya?" Anak itu lalu menjawab, "Kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit, lalu saliblah aku di atas sebatang pelepah. Kemudian ambillah anak panah dari tempatku, lalu ucapkanlah Bismillah Rabbil Ghulam." Artinya, dengan menyebut nama Allah, yaitu Tuhan dari pemuda ini. "Lalu panahlah aku, karena hanya dengan cara itu engkau akan membunuhku." Setelah mendengar itu, raja pun mengumpulkan semua rakyatnya di suatu bukit. Pemuda itu pun disalib pada sebatang pelepah. Lalu si raja mengambil anak panah dari tempat panah pemuda tersebut, kemudian memanahnya dengan mengucapkan Bismillah Rabbil Ghulam, yang artinya dengan menyebut nama Allah, yaitu Tuhan dari pemuda ini. Lalu dilepaslah, dan panah tersebut mengenai pelipisnya. Kemudian pemuda itu memegang pelipisnya tempat anak panah itu menancap, dan ia pun wafat dengan seizin Allah Ta'ala dalam keadaan beriman. Rakyat yang melihat keajaiban itu lalu berkata, "Kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut." Dikarenakan kejadian barusan, seseorang dari kalangan mereka pun berkata kepada sang raja, "Apa yang selama ini engkau khawatirkan? Sepertinya yang engkau takutkan selama ini benar-benar telah terjadi. Manusia saat ini telah beriman pada Tuhan pemuda itu." Dikarenakan sangat banyaknya orang yang telah beriman kepada ajaran pemuda itu, yaitu beriman kepada Allah, raja tersebut menjadi sangat marah. Ia pun menyuruh pasukannya untuk menggali parit di jalanan lalu dinyalakan api di dalamnya. Orang-orang yang tidak mau mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka akan dilemparkan ke dalam parit berapi tersebut. Begitu beratnya cobaan yang dihadapi oleh orang-orang beriman kala itu. Namun mereka dengan sukarela melemparkan diri ke dalam parit itu daripada harus kembali musyrik kepada Allah. Bahkan ada juga seorang wanita yang bersama bayinya. Wanita ini tidak berani masuk ke dalam api karena iba kepada bayi yang digendongnya. Bayi yang melihat ibunya mulai ragu lantas berkata kepada sang ibu, "Wahai ibu, bersabarlah, karena engkau di atas kebenaran." Setelah mendengar itu, sang ibu lantas melompat ke dalam kobaran api, dan ia bersama orang lainnya pun wafat dalam keadaan beriman. Sahabat Islami keren, kisah ini dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud. Kisah ini merupakan kisah yang bersumber daripada hadis dalam riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Bahkan Allah juga mengabadikan kisah ini dalam surah Al-Buruj, sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Semoga informasi ini bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami Keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.